Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya adalah mahasiswi semester 5 dari Universitas Profesor Dr. Hamka di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi yang saya ambil adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dan mahasiswi FKIP UHAMKA Program Studi PGSD semester 5. Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan PLP1. PLP1 merupakan observasi lingkungan tetap sekolah. Tim kami beranggotakan 5 orang. Selamat menyaksikan. Ya, sekarang kita sudah sampai di SDN Jati Makmur 2. Kita di sini akan melakukan observasi lingkungan sekolah, di mana observasi lingkungan sekolah ini adalah kegiatan PLP1 untuk mahasiswa UHAMKA. Jadi, selanjutnya kita akan melihat bagaimana suasana atau kegiatan sekitar di SDN Jati Makmur 2. Saat ini kita berada di ruangan Kepala Sekolah SDN Jati Makmur 2, yaitu Ibu Iis Kaswati SPD. Berikut adalah cuplikan wawancaranya. Karakteristik yang ada di SDN Jati Makmur 2 tentunya kita berarah ke visi dan misi ya, yang itu diantaranya ada cerdas, berakhlak mulia ya. Tentunya untuk anak-anak berharap keluar dari sini menjadi anak-anak yang cerdas, kemudian berakhlak mulia ya, sikap, karena fundamen untuk yang pertama itu adalah akhlak ya, akhlak untuk sikap gitu, baru nanti pengetahuan dan juga keterampilan. Selama ini ada, dan juga kami untuk kedepannya akan mengadakan ya, untuk meningkatkan potensi ataupun kompetensi dari para guru ya, tentunya ya harapannya ke anak-anak supaya untuk anak-anak bagaimana karakteristiknya berkembang dan meningkat juga gitu ya, dengan diadakannya mungkin workshop, kemudian IHT gitu ya, pembinaan-pembinaan, dan juga mungkin sekali-kali mengambil materi dari luar. Kalau itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak merubah, karena ibu melihat dulu yang sudah ada dulu. Mungkin kedepannya kalau misalnya perlu dirubah, nanti akan mengadakan perubahan. Sementara itu melihat perkembangannya, dan alhamdulillah segi organisasinya ada, di antaranya saya menjabat kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada bendahara gitu ya, ada operator dan lain-lainnya gitu ya. Tentunya dengan memberikan nasihat gitu kan, memberikan sedikit teguran lah gitu ya, supaya administrasinya bagus gitu ya, lancar, dan juga mungkin bagi guru-guru yang sedikit kadang-kadang tidak semua guru kan, ada juga salah satu ya yang sedikit mungkin melanggar ataupun melenceng ya, tentunya ibu dengan cara dirapatkan.
pertama mungkin peraturan hampir sama ya dari tiap-tiap sekolah ya, disiplin pakaian, disiplin waktu gitu kan gitu ya. Tentunya ditambahkan dengan aspek budaya yang ada di sekitar kita gitu ya, seperti dengan adanya pembiasaan kepada anak-anak gitu ya. Salah satu contoh hal kecil aja, apabila kita meminjamkan sesuatu berarti kan mengucapkan terima kasih dari hal kecil itu ya, ataupun kita berbuat salah kita minta maaf gitu ya. Tapi itu tidak secara tertulis gitu ya, jadi mungkin dengan cara disampaikan oleh guru ke anak-anak gitu ya, anak-anak. Jadi pokoknya ibu menekankan ke guru-guru apabila misalnya pembelajaran itu tidak harus langsung ke materi gitu ya. Jadi ada pembukaan dulu gitu ya, seperti supaya anak-anak untuk membangkitkan semangat belajar anak seperti apa gitu ya. Kemudian juga pembiasaan harus dilakukan, seperti di rumah pembiasaannya ada membereskan tempat tidur ataupun apa gitu ya. Itu disiplin kan dimulai dari rumah dulu ya, dari rumah, dari keluarga, baru kemudian dari pihak sekolah gitu ya, seperti itu. Tentunya ada sedikit perbedaan ya di kegiatan seremonial formalitas ya antara daring dengan luring ya. Kalau daring mungkin tidak semaksimal pada waktu luring gitu ya. Kalau luring mungkin kan ada siswanya, ada gurunya, ada anaknya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik. Kegiatan tersebut dilakukan kapan? Seremonial mungkin ya, seperti ada kegiatan-kegiatan mungkin ya, kegiatan keagamaan mungkin diantaranya ya, ada santunan anak yatim, kegiatan maulid, mungkin kegiatan seperti kemarin 17-an ya, 17-an karena kemarin daring, jadi anak-anak hanya melaksanakan berupa kegiatannya kayak lomba mewarnai ya, lomba menggambar, kemudian ada lomba membuat puisi seperti itu. Tema yang kelima adalah kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Nah, baik Ibu, pertanyaannya adalah apa ada kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler? Lalu jika ada, apa saja kegiatannya di masa pandemi, Ibu? Sebelum pandemi semuanya ada ya, baik ekstrakurikuler, kokurikuler maupun kurikuler ya. Tetapi di masa pandemi ini untuk kurikuler tetap pembelajaran ya, dengan Zoom meeting maupun dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Ekstrakurikuler sementara ini vakum ya, karena tidak boleh bertatap muka gitu. Jadi sementara vakum, baik untuk olahraganya, kemudian untuk seninya, kemudian untuk pramukanya. Jadi sementara ini belum dilaksanakan ya. Insya Allah kalau sudah mulai tatap muka, pelaksanaan ekstrakurikuler mungkin akan dikembangkan lagi ya, seperti itu. SDN Jati Magmur 2 telah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan sekarang di dalam kelas ini sedang ada kegiatan proses pembelajaran. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak bersama. Usahakan kalau kamu tidak sakit, masuk terus ya. Karena kita sekolah, kita kasih contoh yang mudah. Tujuannya biar kamu gampang hitungnya. Cara jawabnya ini harus ada perkalian gitu. Udah selesai kan? Langsung kita tarik. Dengan masalah jarak tempuh tadi Bapak lihat di sini yang dikasih. Baik Ibu, pertanyaan yang selanjutnya ini adalah tema ke-6, yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pertanyaannya adalah apa saja yang dilakukan sekolah dalam mengembangkan dan mempraktikkan kegiatan positif di sekolah,
baik untuk peserta didik maupun untuk tenaga pendidikan atau warga sekolah. Pembiasaan ataupun kebiasaan positif salah satu contoh disiplin waktu ya, disiplin waktu, masuk tidak boleh terlambat seperti itu ya. Kemudian pembiasaan seperti yang tadi Ibu bilang, apabila terutama untuk anak-anak ya, apabila kita berbuat salah tentunya kita harus minta maaf. Kemudian apabila minjem sesuatu, kalau mengembalikan harus terima kasih ya, seperti itu, hal-hal kecil ya seperti itu. Dan juga pembiasaan yang ada di rumah juga ya, seperti membantu orang tua, menyapu, seperti itu harus ditanamkan gitu ya. Tentunya dengan dari gurunya memberikan arahan kepada anak-anak. Dan juga untuk tenaga pendidiknya tadi seperti disiplin waktu untuk ke sekolah ya. Kemudian juga disiplin berpakaian, Ibu udah mulai kalau pakai hari ini pakaiannya ini, jadi nggak bebas gitu ya. Itu kan mencerminkan bahwa sekolah itu disiplin pakaiannya, disiplin waktunya ya, waktu. Kemudian juga etikanya gitu ya, boleh misalnya bercanda di antara para guru, tetapi kan harus ada batasan-batasannya juga ya. Begitu juga Ibu harus bisa merangkul semua guru ya, karena guru itu berbeda-beda karakter dan wataknya. Rambut sama hitam, tetapi kan hatinya berbeda-beda ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya. Kegiatan observasi kali ini, kami akan mewawancarai Pak Marianto SPD selaku guru Pamong. Berikut cuplikan wawancaranya. Pembelajaran secara daring dan luring itu tetap kita laksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian setelah anak kita berikan materi-materi yang sudah kita siapkan, kita berikan apa itu berupa pertanyaan kepada anak, ataukah itu misalnya contoh-contoh dari pelajaran yang lain, misalnya praktek SPDP contohnya. Nah itu tetap kita lakukan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara bisa kita umpamanya melalui WA, bisa juga melalui rekaman dan lain sebagainya. Yang penting anak itu bisa mengerti tentang pertanyaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita optimis bahwa anak itu pasti bisa mengerjakan. Penilaian banyak cara yang kita lakukan. Itu kan banyak instrumen-instrumen yang harus kita gabung menjadi satu. Ya contohnya tulisannya bagus apa enggak, dia menggunakan kalimatnya baik apa enggak, terusnya dia menggunakan tata tulisan, ya pola tulisan itu benar apa enggak, itu kan termasuk penilaian juga. Nah itu juga kita perhatikan. Kalau kita nggak perhatiin tentang itu, kita nanti akan agak sulit untuk memberikan penilaian kepada anak-anak kita. Sebetulnya motivasi kepada anak itu banyak. Kita senang. Kamu kan sekarang sudah kelas 6, harus mengerjakan tugas yang selalu diberikan oleh bapak dan ibu. Kalau kamu nggak mengerjakan, maka nilai kamu nanti akan kecil, bisa juga kamu nanti tidak lulus. Oleh karenanya setiap pekerjaan yang diberikan oleh bapak ibu kamu kerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti kamu nilai berkurang. Jadi dia tuh akan merasa, karena dia mempunyai cita-cita ke depan masuk SMP misalnya, pasti dia bisa, nggak bisa itu pasti dikerjakan tugas itu. Sudah pasti. Ya sebetulnya banyak kendala atau hambatan sehingga anak itu tidak bisa mengikuti pelajaran, baik itu secara luring maupun daring. Itu banyak kendalanya. Di antaranya yang saya dapatkan itu banyak anak katanya tuh nggak ada kuota. Itu ya, itu alasan pertama. Kita tidak percaya dengan begitu saja dia tidak punya kuota. Akan tetapi kita juga sebagai guru itu harus cari yang sebenarnya, cari tahu yang sebenarnya. Sekian kegiatan PLP 1 di SDN Jati Makmur 2. Semoga bermanfaat.
Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk Like, Komen. and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.